anak-anak hebat, bertemu lagi dengan Bu Helma. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan. Pembelajaran 1. Kegiatan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Anak-anak hebat, setiap tanggal 17 Agustus, kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut ini adalah naskah proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Agar lebih memahami tentang proklamasi, mari kita baca teks yang berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula B.M. Dia, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 telah hadir, antara lain Suwirjo, Wilopo, Gafar Pringgodido, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian, bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Nah, anak-anak, setelah ini kita akan membuat peta pikiran tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peta pikiran dapat dibuat dengan menggunakan kata tanya adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Yang pertama adalah A. Apa? Kata tanya untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Di mana? Untuk menanyakan tempat. K. Kapan? Untuk menanyakan waktu. Siapa? Untuk menanyakan seseorang atau pelaku.
M. Mengapa? Untuk menanyakan sebab. Ba. Bagaimana? Untuk menanyakan cara atau proses terjadinya sesuatu. Nah, anak-anak, sekarang silakan kalian lengkapi peta pikiran tersebut dengan kalimat tanya sekaligus jawabannya berdasarkan kata tanya yang sudah kita pelajari tadi. Anak-anak, perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa bukanlah penghalang bagi bangsa Indonesia untuk bersatu. Perbedaan pendapat menjelang proklamasi sempat terjadi. Namun, akhirnya mereka tetap bersatu padu untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Hal ini mencerminkan kerukunan dalam perbedaan. Proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Apa saja anak-anak makna proklamasi kemerdekaan itu? Ya, benar. Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia antara lain adalah sebagai berikut. Nah, anak-anak, tahukah kalian bahwa kerukunan dalam perbedaan memerlukan adaptasi atau penyesuaian diri? Peribahasa mengatakan bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Apabila kita berada di tempat yang baru, maka kita harus menyesuaikan diri dengan keadaan setempat agar kita bisa diterima. Hal tersebut juga berlaku untuk tumbuhan loh. Anak-anak, tahukah kalian dengan bunga teratai? Tanaman ini tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernapas. Itulah tadi salah satu contoh penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungannya. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.